Halo sahabat film dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Ataukah Anda merasa rudet karena tak punya kopi? Atau Anda merasa bad mood karena gak punya udut? Anda jangan merasa hariwang dan khawatir, karena semua akan terselesaikan dengan cara klik subscribe di channel ini. Oke. Lalu Anda pergi ke warung dan beli kopi sama udut, maka semua masalah rasa hariwang, rudet, bad mood, atau apalah akan terselesaikan, bukan begitu? Goblok! Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang alur film yang bertemakan ninja, dan di situ ninjanya tidak punya akhlak, bro. Karena ninjanya menjadi pembunuh bayaran dan membantai siapapun yang akan menjadi targetnya. Alur cerita film ini diambil dari film yang berjudul Ninja Assassin dan dirilis tahun 2009. Juga dilalakoni oleh Rain yang berkarakter Raizo. Seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, ada ritual wajib yang sangat sakral yang harus dilaksanakan, yaitu pepatah sang cerdikiawan balung tunggal. Opat baris salah nyamung, mun caang berarti hurung, omat gelis ulah punung, mun akang kapaksanya nung. Goblok! Ya sudahlah, jangan banyak bacot lagi. Kita tonton videonya. Gaskeun mamang. Nah, di awal video, kita melihat pimpinan Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka sedang menato pundaknya. Dan dia merasa kesal dan kesakitan karena menganggap aki-aki itu beleguk dalam memainkan jarum tatonya. Dan si aki-aki itu berkata bahwa orang yang merasa kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Lalu si ketua Yakuza itu merasa tersinggung dan marah kepada si aki-aki tukang tato itu. Tapi tiba-tiba kemudian anak buahnya datang dan membawa amplop yang berisikan pasir hitam. Dan si aki-aki itu merasa ketakutan melihat pesan pasir hitam tadi. Karena dia tahu hal itu akan menandakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun si ketua dan anak buahnya itu malah menertawakan dan menganggapnya heureuy. Lalu si aki-aki itu melihatkan bekas luka dan tato di dadanya, dan dia berkata masih beruntung karena jantung dia berada di sebelah kanan. Namun justru para Yakuza itu malah mentertawakan si Aki karena menganggap semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Namun benar saja, semua perkataan si aki-aki itu terjadi. Terjadilah pertumbahan darah, satu persatu anggota Yakuza itu mati dan habis tercincang. Dengan rasa takut dan hariwang, si ketua itu langsung menembakkan pistol tanpa dia tahu di mana lawannya, dan dia berkata, dia akan membayar berapapun kepada ninja yang dia hadapi, asalkan jangan membunuhnya. Lalu si aki-aki itu berkata, percuma bernegosiasi dengan mereka karena mereka bukanlah manusia, melainkan mereka iblis yang dikirim langsung dari neraka. Nah, habis ketegangan tadi, cerita berpindah ke Berlin. Seorang intel wanita yang bernama Mika Koretti yang ditugaskan menyelidiki insiden pembunuhan belakangan ini, dan salah satunya tentang pembantaian geng Yakuza yang berlokasi di Osaka. Juga penyelewengan dana negara yang bernilai sekitar 1000 on emas atau setara dengan 100 kg emas untuk membiayai klan yang bernama Klan Ozuno. Namun Maslow merasa ragu akan semua hal yang diceritakan oleh Mika tentang keberadaan klan itu. Di lain cerita, di sebuah tempat jasa laundry, ada pria yang sedang mencuci pakaian, dan di sampingnya ada seorang wanita yang meminta bantuan pria itu. Dari awal si pria itu sudah mencurigainya, lalu pria itu bertanya kepada wanita itu sedang apa dia di Berlin dan dari klan mana dia berasal. Tapi malah menyebabkan terjadinya pertarungan antara wanita dan si pria itu. Dan untung saja,
si pria itu dapat mengatasi semua itu. Lalu kemudian si pemilik laundry yang sedang lalajo TV mendengar keributan dan langsung memeriksanya, tapi malah melihat hal yang tak wajar. Dia melihat darah keluar dari mesin laundrynya itu. Kembali lagi ke tempat Mika di mana Mika sedang sarapan siang dengan Maslow, dan Maslow menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh agen kelas kakap KGB bernama Alex Sabatin, dan Maslow sendiri mempercayai tentang keadaan ninja tersebut. You believe it now, don't you? Shin berpindah lagi ke tempat penginapan Raizo. Di saat dia mengecek perkakasnya, diantaranya yaitu shuriken, karigama, atau arit bedog apalah. Ia malah teringat di mana dia masih di bawah didikan sang guru yaitu Lord Ozuno. You must never forget. Di saat semua anak didik Ozuno sedang makan malam, dia pun mempraktekkan jurus rawa rontek andalan klan Ozuno dengan cara menyayat tangannya dan bisa sembuh kembali. This is the power. Di saat dia berlatih berjalan di atas lantai khusus yang tak boleh menimbulkan suara sedikit pun, dia gagal dan dihukum dengan hukuman telapak kakinya dicambuk sampai berdarah. Adegan berpindah di saat Mika mendatangi istri sang agen KGB. Dia menanyakan tentang kejadian yang menimpa suaminya, dan istrinya bersedia menceritakan kejadian tersebut. Tapi yang mengherankannya lagi, karena Alex seorang agen KGB, dia sedikit pun tak pernah merasa takut. Tapi di saat itu, dia sangat ketakutan dan memasang CCTV di setiap penjuru. There can be no shadows, he said. Istrinya berkata, di suatu hari ada datang seorang pria menemui Alex Sabatin. Mereka berbincang sebentar lalu, kemudian pergi. Left. Di waktu sebelum Alex mati, Alex pun berkata bahwa dia sangat mencintai istrinya. He kissed me and Sepulang dari situ, Mika pun banyak mendapat informasi, dan salah satunya sebuah berkas yang berisikan tulisan kuno dan sebuah kaset CCTV. Di dalam kaset CCTV itu terdapat wajah seorang pria yang Mika cari, dan ternyata itu adalah wajah Raizo. Kembali lagi ke Raizo yang sedang berlatih, dan di wajahnya terpancar kemarahan yang sangat mendalam karena teringat pertarungannya dengan Takeshi. Karena kelicikan Takeshi, Raizo pun dapat dikalahkan dan dihukum dengan dirojok angennya. Seul. Di keesokan harinya saat Ozuno mendatangi tempat Raizo, dia pun merasa ruas karena Raizo mampu bertahan dan melawan rasa sakit itu. Raizo. Cerita berpindah di saat Mika didatangi seorang agen Jabskran lah setelah pokoknya hararese. Dan dia menganggap bahwa Maslow mengalami sedikit gangguan jiwa. For signs of stress, fatigue. Mika pun kemudian menemui Maslow, dan Mika menceritakan bahwa klan itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Di abad 14 diceritakan oleh gulungan itu seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta yang diperintahkan untuk mengambil alih klan Sir Hitam, namun si tuan rumah merasa asa aing dan gede hulu dan beranggapan bahwa siapa yang kuat dia yang berkuasa. Cerita berpindah di saat Raizo berada di perjalanan dan dia teringat di masa-masa bersama Kiriko. Dia teringat di saat Kiriko memotong tali tanaman, lalu Raizo menghampiri Kiriko dan dia berkata bahwa dia akan dihukum karena hal itu. Lalu Kiriko pun memberi sedikit nasihat bahwa pohon hidup akan mengikuti jantungnya. Trees don't have heart. Namun Raizo tidak percaya akan hal itu karena dia merasa bahwa dia tidak memiliki jantung. I don't. Lalu Kiriko pun menyuruh Raizo mendengarkan detak jantungnya. Kabita euy. Cerita berpindah lagi di saat Raizo melatih mempertajam pendengarannya dan ditutup matanya selama setahun penuh. Saat Kiriko selesai bertarung dan diperintahkan oleh Ozuno untuk menyayat lawannya, namun ternyata dia malah menolak dan dia malah diberikan hukuman dengan sayatan di wajahnya.
Lalu kemudian dia dikurung. Di malam hari di saat Kiriko dikurung, Raizo pun mendatanginya untuk memberinya dia minum. Setelah bebas, ia bertekad untuk melarikan diri dari tempat Ozuno. Di malam hari di saat hujan deras, Raizo melihat Kiriko menghilang dari tempat tidurnya. Raizo pun berusaha mengejarnya. Raizo berkata bahwa peraturan di klan ini bagi orang yang berusaha kabur akan dibunuh dan ditusuk jantungnya. He can never touch my heart. Namun Kiriko tidak peduli akan semua itu karena dia percaya akan menemukan kehidupan sebenarnya di luaran sana. Scene berpindah di saat Maslow bertemu Mika. Dia menasehati Mika supaya lebih hati-hati dan membekali sebuah pistol kepada Mika. Lalu kemudian Mika pun pulang dan mendapati listrik di sekitar rumahnya padam. Dia merasa cemas dan takut akan seseorang yang sedang mengincarnya. Dia pun memaksakan diri untuk masuk ke rumahnya dengan bermodalkan sebuah senter kecil. Dan dia mendapati sebuah amplop berisikan pasir hitam. Lalu tiba-tiba, sungguh mengherankan. Namun ada salah satu ninja yang malah membantunya dan ternyata itu Raizo. Adegan berganti kembali saat Kiriko berusaha kabur tapi berhasil ditangkap oleh anak buah Ozuno. Dan di keesokan harinya dia pun dieksekusi. A child returned home. Dikarenakan kusabab saya capek baconya, film akan dilanjutkan di video berikutnya. Wassalam.